Sekali lagi, seandainya memang ibu kota Jakarta ini harus dipindah juga, ini di sini quote and quote adalah pusat pemerintahannya ya, nggak usah fungsi-fungsi yang lain lah, pusat pemerintahannya aja. Maka yang paling ideal tentu saja dipindahkan di daerah yang tidak terlalu jauh dari Jakarta itu sendiri. Artikel dari Bloomberg yang saya baca, saya tertarik ya karena mengulas tentang IKN tanggal 5 Desember 2022. Jadi dia menulis tajuknya Ambitious Plans to Build Indonesia a Brand New Capital City are Falling Apart. Artinya si Bloomberg ini mengatakan bahwa proyek ambisius IKN yang digagas oleh Presiden Jokowi ini terancam berantakan. Dan menarik ya ulasannya ini karena jangan dianggap ini negatif, tapi justru kita harus memperhatikan ini sebagai masukan dan pertimbangan yang diharapkan positif ya, masukan yang positif untuk Presiden Jokowi sebagai orang yang betul-betul sangat berambisi untuk menggolkan atau menjadikan proyek IKN ini benar-benar nyata hasilnya sebagai legacy beliau 10 tahun menjabat sebagai presiden. Sepertinya begitu. Saya memang fokus banget ya, saya concern sekali dengan IKN ini karena pertama dari sisi mitigasi risikonya ya, kedua juga dari sisi peruntukannya, kemudian yang ketiga adalah dari sisi momentumnya ya. Ketiga ini yang benar-benar menjadi concern saya tentang proyek IKN. Satu adalah dari sisi yang pertama itu ya, dari sisi urgensinya gitu lah, dari sisi momentumnya ya. Momentumnya itu kan beliau pada saat beberapa hari setelah dilantik presiden untuk yang kedua kalinya secara mendadak dan membuat seluruh orang Indonesia tercengang karena ada keputusan luar biasa, keputusan dahsyat, yaitu memindahkan ibu kota Jakarta ke Penajam Pasar Utara yang sekarang ini sudah menjadi nomenklaturnya, dinomenklaturkan sebagai IKN ya, Ibu Kota Nusantara ya. Nah, kesampingan soal nama lah ya. Jadi IKN aja dah gitu. Jadi ini kan adalah suatu gagasan dari Pak Presiden Jokowi dan mengagetkan kita semua dan saya sendiri juga kaget. Ya. Sebenarnya kalau soal urgensi ya, bukan hanya Pak Jokowi ya yang punya minat untuk memindahkan ibu kota itu dari Jakarta ke tempat yang lain, ke kota yang lain ya. Bahkan dari Presiden Soekarno sekalipun pada saat beliau sedang menjabat setelah sekian tahun itu, beliau sudah survei ya ke salah satu kota di Kalimantan, di Pulau Kalimantan juga, di Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Beliau ingin menjadikan Palangkaraya itu sebagai ibu kota negara. Oleh satu sebab dan segala macam akhirnya kan tidak terjadi ya, artinya ibu kota tetap Jakarta sampai beliau mangkat jadi presiden, sampai selesai jadi presiden dan digantikan oleh Presiden Soeharto. Nah, Presiden Soeharto selama 32 tahun itu juga sudah ancang-ancang untuk memindahkan Jakarta sebagai ibu kota itu ke satu tempat yang sudah dipersiapkan betul-betul sungguh-sungguh, yaitu di Jonggol ya, dengan jadi provinsi perbatasan Provinsi DKI Jakarta dengan Jawa Barat ya. Jonggol itu posisinya berarti ada di Jawa Barat dan sudah siap itu sejak 40 tahun yang lalu ya, sejak dari awal sekali beliau menjabat di sekitaran tahun 1980 itu Jonggol sudah dipersiapkan untuk menjadi ibu kota ya. Di situ ya, di Jonggol, daerah Jonggol itu ada taman buah kesayangannya dari Ibu Tien Soeharto almarhumah, Taman Buah Mekarsari ya. Daerah sekitar itulah yang dicanangkan di plot untuk menjadi ibu kota. Makanya waktu itu pengembang kampiun dari Indonesia ya, Ciputra itu sudah membuat kapling-kapling di situ ya, Citra itu sudah ada kafenya di situ. Karena memang Presiden Soeharto itu tuh benar-benar secara serius ingin memindahkan ibu kota Jakarta ya, pusat pemerintahan ke daerah Jonggol. Tapi somehow kan nggak jadi juga. Nah, akhirnya terakhir adalah Presiden Jokowi ini, dan kali ini kelihatannya beliau sangat-sangat berambisi untuk menjadikan IKN itu benar-benar di tahun 2024 pada masa tahun terakhir beliau menjabat presiden, IKN itu sudah berdirilah setidak-tidaknya 1 atau 2 bangunan lah gitu sebagai penanda bahwa
kota ibu kota itu memang betul-betul akan pindah. Ini persoalan momentum ya, momentum dulu, bukan dari aspek urgensi. Nah, kita kemudian ke soal mitigasi risiko. Kalau kita ke soal mitigasi risiko, apakah kita menghitung betul keberhasilan dan kegagalan dari pembangunan IKN dan pembangunan IKN sendiri ya, dari sisi pembangunan sendiri, belum dari sisi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Dari sisi mitigasi risiko soal pembangunan dulu. Apakah memang bisa ya pengadaan dana sebesar 540 triliun untuk membangun IKN itu, apakah memang bisa diadakan di masa yang sangat luar biasa setelah masa pandemi ini, kemudian dunia juga menghadapi perang dunia ketiga, kemudian juga keterpurukan ekonomi, kemudian membawa kepada perubahan konstelasi politik ya. Itu kan luar biasa sekali dan kita belum pulih, dunia belum pulih. Jadi kalau pendanaan 540 triliun itu yang kata Presiden 80% diharapkan dari investor ya. 80% itu diharapkan dari investor sebanyak sekitar 34 miliar dolar US. Nah, sementara investor itu adalah notabene adalah negara-negara lain yang diharapkan akan mau menjadi investor. Sementara mereka sendiri sekarang sedang berjibaku untuk menuntaskan persoalan ekonomi yang terjadi akibat pandemi 2,5 tahun ini. Mereka belum bangkit, bahkan negara-negara Eropa dan Amerika NATO-nya sekarang sedang mempersiapkan perang dunia ketiga. Karena jelas terlihat ya setelah 1 tahun perang dunia ketiga ini dimulai, kick off perang dunia ketiga di 24 Februari tahun 2022 ini kan sudah aja jelas gejala ya akan terjadi perluasan perang setidaknya di Eropa di tahun 2023 dan itu membawa dampak yang sangat luar biasa. Pastilah negara-negara yang diharapkan menjadi investor atau badan-badan yang diharapkan menjadi investor, pengusaha-pengusaha yang diharapkan menjadi investor, itu mereka kan bagian dari negara-negara tersebut pasti menahan uangnya untuk hal-hal atau menjadi modal bagi pemulihan ekonomi di negara mereka masing-masing. Belum lagi kita bicara soal perang dunia ketiga di mana di situ juga muncul kebutuhan ya secara bisnis yaitu pengadaan alat-alat perang. Nah, para investor ini sepertinya akan mengkonsolidasikan dana mereka, dana investasi mereka itu ke alutsista gitu kan, ke senjata perang dan semuanya karena memang nanti banyak banget tuh pasar yang akan muncul dari imbas dari perang dunia ketiga yang berlangsung. Dan itu nggak setahun 2 tahun ya karena perang dunia ketiga sudah dicanangkan ya, sudah dicanangkan oleh Presiden Putin waktu awal 24 Februari 2022. Ini akan terus berlanjut dan membutuhkan waktu bertahun-tahun ya. Artinya itu akan memunculkan demand dari bisnis dan akan menghasilkan supply. Nah, dari sini saja ya tak heran ya setelah sekian lama membangun tim marketing untuk IKN ya, belum juga ada tanda-tanda pihak yang mau menandatangani kontrak yang mengikat ya. Beberapa investor besar yang dulu katanya berkomitmen pun juga lari dan tidak berminat lagi. Dan walaupun pada saat momentum Presiden Jokowi itu menyampaikan di G20 ya, di G20 waktu itu beliau mengklaim ada minat investasi melonjak hingga 25 kali lipat, tapi sampai dengan hari ini itu belum terlihat juga ada komitmen yang bersifat mengikat. Artinya masih jauh sekali dari apakah IKN ini betul-betul akan bisa dibangun ya, karena sangat mengandalkan kepada dana dari investor ya. Sementara waktu terus berjalan ya, the clock is ticking untuk Presiden Jokowi. Beliau tinggal beberapa bulan, udah hitungan bulanan ya. Beliau tinggal beberapa bulan lagi sudah selesai masa presidensinya dan belum tentu juga presiden yang terpilih nanti itu sepakat untuk melanjutkan gagasan IKN ini ya, atau mungkin kalau seandainya memang wacana pemindahan ibu kota itu harus berjalan juga, bisa saja nanti presiden berikutnya akan mewacanakan pemindahan ibu kota ke tempat yang lain, bukan ke Penajam Pasir Utara seperti yang diinginkan oleh Presiden Jokowi ya kan gitu. Saya sendiri kan bukan orang yang a priori ya dengan ide pemindahan ibu kota. Saya yang paling setuju itu dengan idenya Presiden Soeharto waktu itu. Itu kurang lebih sama dengan gagasan ya dan realisasi dari beberapa ibu kota di negara-negara lain yang berpindah.
Jadi yang pindah itu adalah pusat pemerintahannya, bukan pusat yang lain-lain ya. Kalau Jakarta ini memang terlalu crowded dengan berbagai kepentingan, karena semua itu tumplek blok di Jakarta. Ya pusat pemerintahan iya, pusat perdagangan iya, ya, trendsetter iya, pusat segala macam itu tumplek di Jakarta. Dan memang makin lama makin tidak kondusif ya. Karena itu wacana pemindahan ibu kota saya lebih dari setuju. Hanya persoalannya kan di mananya itu yang jadi bahan diskusi untuk saya ya. Sekali lagi, seandainya memang ibu kota Jakarta ini harus dipindah juga, ini di sini quote and quote adalah pusat pemerintahannya ya. Nggak usah fungsi-fungsi yang lain lah, pusat pemerintahnya aja. Maka yang paling ideal tentu saja dipindahkan di daerah yang tidak terlalu jauh dari Jakarta itu sendiri. Jadi sama seperti keputusan ibu kotanya negara tetangga kita, Malaysia, di mana waktu itu kan pusat sama seperti Jakarta kan, Kuala Lumpur itu, semua pusat ada di situ. Sehingga pusat pemerintahannya mereka geser sedikit ya, ke sekian kilometer dari Kuala Lumpur, ke Ipoh, ke negara bagian Ipoh, namanya Putrajaya, kota Putrajaya, itu menjadi ibu kota pusat pemerintahan dari negara Malaysia. Ya. Nah, jadi konsepnya Presiden Soeharto itu sama, kurang lebih sama dengan pemindahan pusat pemerintahan itu dari Jakarta ke Jonggol. Nah, tetapi pusat-pusat yang lain yang memang sudah kadung terbentuk di Jakarta, dan itu terutama adalah soal pusat bisnis, itu tidak berpindah ke Jonggol juga. Jadi benar-benar cuma pusat pemerintahan. Nah, kalau kita lihat dari skalanya Presiden Jokowi ini, kan ada dua target yang kemudian bergeser ya. Pertama, pada saat beliau mencanangkan pemindahan ibu kota di tahun 2019, itu Presiden mengatakan bahwa yang pindah hanya pusat pemerintahan. Oke, fine ya. Tapi ternyata beberapa kali beliau mewacanakan atau berpidato tentang IKN, dan apalagi kalau kita lihat dari skemanya, dari marketnya IKN, ternyata yang berpindah ini bukan hanya pusat pemerintahnya saja, tetapi juga pusat yang lain-lain. Tampaknya Presiden mengembangkan ambisinya, bukan sekedar untuk memindahkan ibu kota pusat pemerintah, tapi juga memindahkan Jakarta ke Penajam Pasir Utara. Nah, ini kan membawa dampak secara mitigasi risiko ya, akan semakin memunculkan risiko-risiko yang lain ya. Kalau sekedar ibu kota dipindah, ibu kota pusat pemerintahan gitu, mitigasi risikonya kan kecil ya, maksudnya risikonya tidak sebesar ketika ternyata yang akan dipindah itu Jakartanya ini gitu, Jakarta as a whole city dengan segala macam fungsinya Jakarta itu dipindah ke IKN itu. Nah, risikonya kan menjadi berlipat-lipat, dan risiko itu yang pasti nomor satu dibaca oleh investor. Kalau terlalu banyak risiko sementara gainnya atau keuntungannya masih belum terbaca jelas, ya investor akan pikir-pikir ya, akan berpikir, karena kan mereka tahu ya, investor itu kan maunya gain yang tinggi toh, mereka mengeluarkan dana investasi, mereka mau pemasukan yang tinggi juga, tetapi ada risiko. Nah, sekarang kan ada game dalam di dunia ekonomi kan, low gain, low risk ya, low gain, low risk, kecil pemasukan, risikonya kecil juga, high gain, high risk ya. Nah, kalau IKN ini kan gainnya masih belum terlalu ngerti ya, artinya question mark untuk gainnya, tapi risikonya udah kebaca gitu loh. Semakin besar ambisinya Pak Presiden Jokowi, semakin tinggi juga nanti risiko yang udah kebaca oleh para investor. Sementara gainnya masih belum ketahuan ya. Kalau seperti ini ya dengan mudah kita bisa katakan bahwa siapapun juga investor akan mikir-mikir dulu sampai mereka yakin bahwa dengan risiko yang mereka harus ambil, maka gainnya itu akan terhitung. Sampai dengan hari ini masih belum tanda-tanda terlihat bahwa pemerintah itu bisa menyajikan suatu gain yang bagus untuk para investor ya. Terakhir kita simak YouTube dari bagaimana Presiden itu berlaku sebagai marketer ya. Beliau berapi-api, beliau dengan sangat semangat itu pidato tentang memasarkan IKN ya. Memasarkan IKN itu beliau bercerita bahwa IKN itu akan menjadi kota ultramodern dengan mobil terbang, kemudian nanti teknologinya itu metaverse ya. Itu
kalau didengar atau disimak orang-orang yang memang senang dengan hal-hal yang spektakuler gitu, yang mereka biasa untuk melihat film-film yang imajinatif seperti film misalnya contoh Wakanda, itu kan ibu kota ultramodern di tengah hutan misalnya ya, dalam filmnya Avengers itu gitu kan, ya pasti dia akan kebayang ya, wow, ibu kota itu akan seperti ibu kotanya Wakanda gitu kan, di tengah hutan, kotanya ultramodern, kemudian mobil terbang dan segala macam, itu kan yang digambarkan, dan kehidupannya kehidupan metaverse gitu kan, itu tergambar oleh orang-orang yang senang main game, orang-orang yang senang dengan film-film yang itulah ya, film-film yang imajinatif gitu ya, film-film yang futuristik gitu kan, orang akan seneng gitu. Tapi kan ini yang diharapkan seneng itu kan investor. Nah, di mata investor, di telinga investor itu dengernya beda. Semakin presiden menyampaikan bahwa wah, ini nanti kota ini akan menjadi kota ultramodern, yang keluarkan, wah, risikonya bagaimana nih gitu kan. Semakin presiden bilang bahwa ini akan metaverse, yang tergambar oleh investor itu adalah risikonya gitu kan. Berarti sangat tergantung kepada apa? Infrastruktur yang terkait dengan internet misalnya, dengan listrik misalnya, berapa konsumsi energinya kalau sebuah kota itu diharapkan menjadi kota metaverse ya. Dan ini kan tidak sederhana, tidak bipartit ya, tetapi multipartit nanti. Pihak-pihak itu berkomitmen apa tidak nih, penyedia energi, penyedia jaringan internet, dan seterusnya. Belum lagi ketika Presiden bilang bahwa semua nanti kendaraan itu akan bertenaga listrik ya. Wah, itu berapa lagi tuh energi yang consumption, energy expenditure yang harus disiapkan oleh investor, berarti apa-apa aja yang harusnya. Kemudian risikonya, kan muncul tuh risikonya. Jadi semakin bluffing atau semakin bombastis ide tentang IKN itu, semakin ngeri investor. Itu begitu tuh ya gitu. Karena apa? Di seluruh dunia itu kan belum ada suatu wacana ibu kota yang digambarkan atau dimarketingkan dengan cara yang begitu bombastis seperti IKN ini oleh Presiden Jokowi. Bahkan negara-negara tua ya, negara-negara tua seperti yang kita lihat misalnya UK gitu kan, Inggris, apa pernah mereka terpikir untuk memindahkan London yang udah ribuan tahun umurnya sebagai ibu kota kerajaan Inggris? Kayaknya enggak ya. Kemudian Amerika ya, sudah dari sejak awal ibu kotanya adalah Washington DC ya. Apa pernah sih kelihatannya pemerintah Amerika tuh tiba-tiba kepengen memindahkan ibu kotanya ke tempat yang lain, lalu membuat ibu kota itu menjadi ibu kota futuristik ala metaverse gitu kan? Kayaknya juga belum pernah terdengar wacana sampai sekarang. Begitu juga dengan misalnya negara Jerman. Kemudian Belanda mau memindahkan ibu kotanya itu ke tempat yang lain, ya itu kan belum pernah terdengar. Bahkan negara-negara kaya di Asia pun ya, kan kita belum pernah mendengar wacana Jepang akan memindahkan ibu kotanya Tokyo itu ke suatu tempat terpencil, lalu kemudian akan menjadikan ibu kota Jepang itu sebagai ibu kota metaverse. Kita belum pernah dengar. Korea akan memindahkan ibu kotanya dari Seoul ke tempat yang lain, dan metaverse belum pernah. Jadi negara-negara yang kaya, bahkan Singapura sekalipun gitu ya, Singapura kan memang kota yang ibu kota sekaligus kan, itu ya tidak pernah terdengar akan membuat Singapura itu menjadi kota metaverse dengan mobil terbang dan segala macam. Jadi ini persoalan yang harus diukur, itu adalah soal ambisinya Presiden Jokowi terhadap IKN ya. Semakin ngebluff, semakin bombastis, semakin ngeri investor. Pastikan apa yang naik itu adalah risiko, bukan gainnya. Yang naik adalah risiko, bukan gainnya. Itu harus dipahami. Sekali lagi, ini tidak menafikan, tidak berusaha untuk menganulir ide pemindahan ibu kota. Saya 100%, bahkan 1000% setuju untuk pemindahan ibu kota sebagai pusat pemerintahan itu ke tempat yang lain. Tapi ide saya adalah di daerah-daerah yang nggak jauh dari Jakarta sekarang. Contoh misalnya ya Jonggol, kenapa nggak kita naikkan lagi ya Jonggol itu sebagai pusat pemerintahan, karena masih ideal sampai dengan hari ini. Pembebasan tanahnya waktu itu juga sudah berjalan, tinggal dijadikan aja sebagai pusat pemerintahan. Atau di daerah-daerah penyangga yang lain yang punya view yang indah, yang masih sangat memungkinkan tanahnya, misalnya daerah Sukabumi itu bagus banget ya sebagai ibu kota, atau daerah Cianjur itu juga bagus sekali ya daerahnya. Cianjur Selatan tuh
untuk menjadi ibu kota tuh bagus sekali. Kemudian misalnya daerah Bandung ya, Bandung deket kan sudah ada tuh kereta cepat Indonesia Cina tuh KCIC itu ada di situ ya di Tegaluar tuh pada larang. Kemudian juga ada Bandara Kertajati. Kenapa nggak di situ aja ibu kotanya? Kan udah ideal tuh. Jadi dari Jakarta sebagai pusat bisnis ke mana itu ya ibu kota yang ini kan sudah disiapkan tuh kereta cepat Indonesia Cina-nya KCIC-nya. Bandaranya juga udah siap. Kenapa nggak di situ aja? Kan dari sisi risikonya rendah, dari sisi gainnya udah kebaca tinggi gitu loh. Kan seneng banget itu investor itu kalau low risk high gain. Nah, super high gain, super low risk kan kalau pindahin ke Sukabumi atau pindahin ke Cianjur Selatan atau pindahin ke Bandung Barat itu, wah itu very low risk, very high gain. Pasti investor akan bersemangat untuk mau invest ke sana. Jadi kan tinggal marketnya, segala macam pemikiran tentang IKN yang sekarang ini dipaksakan untuk didirikan di Penajam Pasir Utara itu tinggal dipindah aja gitu, dipindah aja marketnya, either ke Sukabumi atau ke Cianjur Selatan atau ke Bandung Barat ya, itu tinggal plug in aja udah beres itu. Dan dananya nggak perlu harus 540 triliun, mungkin nggak sampai setengahnya kali ya, mungkin 200-an triliun udah selesai dan Jakarta nggak usah harus kehilangan segala-galanya. Yang cuma kehilangan gala satu aja, yaitu pusat pemerintahan, dan itu nggak masalah. Jakarta akan tetap moncer sebagai megapolitan, kurang lebih seperti kalau di Amerika Serikat ya, New Yorknya gitu kan. Tetangga sebelahnya beda 2,5 jam ada Washington DC, kota yang lebih tenang sebagai ibu kota, pusat pemerintahan. Sementara kota yang hingar-bingar ada di New Yorknya. Jadi kayak Jakarta juga, nanti kalau ibu kotanya deket-deket itu kan insya Allah bakal lebih masuk ya di perhitungannya para investor, itu akan lebih masuk. Dan Pak Presiden dengan waktu yang cuma tinggal setahun kurang ya secara faktual itu merendahkan hati sedikit aja, tetap mewacanakan pemindahan ibu kota, tapi tidak harus memaksakan ibu kotanya pindah ke IKN yang di tengah hutan itu gitu. Tapi Pak Jokowi tetap dapat legacy karena beliau yang memindahkan ibu kota, yang mana Pak Soekarno nggak berhasil, Presiden Soeharto nggak berhasil, Presiden Jokowi berhasil gitu kan, keren itu kan. Ini usul saya ya, usul yang brilian sih gitu. Jadi everybody happy gitu loh. Jadi Jakarta ibu kotanya pindah benar, Pak Jokowinya jadi seneng karena dialah presiden yang berhasil ya memindahkan ibu kota pusat pemerintahan Indonesia gitu. Dari DKI Jakarta ke Sukabumi, atau dari DKI Jakarta ke Jonggol, atau DKI Jakarta ke Cianjur Selatan, atau DKI Jakarta ke Bandung Barat, selesai ya kan. Jaya Raya atau apapun, atau ya namanya juga diganti lagi, jangan IKN misalnya. Dan Kalimantan tetap masih bisa berkembang tanpa harus memaksakan di sana ada semacam ibu kota. Jadi everybody happy, win-win solution. Pak Jokowi nggak kehilangan muka, Pak Jokowi bisa menghasilkan legacy sesuai dengan apa yang beliau harapkan, semuanya senang, punya ibu kota baru, dan dalam waktu sekitar 11 bulan saya rasa sangat mungkin itu terjadi. Sekali lagi, asal jangan memaksakan IKN yang investornya saja sama sekali belum ada nih sampai dengan hari ini.